Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengambilan keputusan dalam situasi pasti dan tidak pasti menggunakan pohon keputusan. Anggota kami terdiri dari saya, Kornur Fauzia, lalu Afriska Kusuma Wardani, Adela Intan Graha, dan Farhan Indriando. Definisi pengambilan keputusan, situasi pasti dan tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan problem solving, dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Pengambilan keputusan dalam situasi pasti, certainty. Kepastian adalah kondisi tentang adanya informasi yang dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Jadi, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah keputusan yang diambil saat informasi yang diketahui bersifat akurat dan dapat diandalkan. Sehingga, dalam kondisi pasti ini, pengambilan keputusan secara pasti dapat mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan dalam situasi pasti yaitu pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alternatif yang dipilih hanya memiliki konsekuensi atau hal ini berarti dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap, sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, dalam kondisi ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin, karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Yang kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Dan yang terakhir, teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan antara lain teknik programan linier, analisis jaringan, dan teori antrian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam situasi pasti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, linear programming atau pemrograman linear. Linear programming atau pemrograman linear adalah teknik matematis yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan seperti memaksimumkan keuntungan dan minimumkan biaya. Yang kedua, analisis jaringan. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu penyelesaian dari serangkaian pekerjaan tersebut. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan serangkaian pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Next. Pengambilan keputusan dalam situasi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam situasi tidak pasti adalah proses membuat keputusan ketika informasi yang diperlukan untuk memprediksi hasil atau konsekuensi dari pilihan yang tersedia tidak cukup atau tidak pasti, di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak
dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Yang terakhir, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Next. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, mencari informasi lebih banyak. Dalam pengambilan keputusan, tingkat ketidakpastian dapat dikurangi dengan mencari informasi tambahan. Hal ini berarti data, fakta, atau informasi yang relevan untuk situasi tersebut agar dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dua, melalui riset atau penelitian. Menggunakan riset atau penelitian berarti melakukan studi mendalam atau pengungkapan pemahaman yang lebih baik tentang masalah atau situasi yang dihadapi. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menggunakan probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif adalah metode yang digunakan untuk menilai probabilitas berdasarkan intuisi atau penilaian pribadi daripada data yang pasti. Hal ini memungkinkan individu untuk mengukur dan menggambarkan tingkat keyakinan mereka terkait dengan berbagai hasil yang mungkin terjadi, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan kondisi tidak pasti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria maksimal. Pada kriteria maksimal ini, pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara ilmiah. Kriteria maksimal ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimis dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Yang kedua, kriteria minimax. Pada kriteria minimax ini, untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar atau memilih nilai minimum dari target maksimum. Yang ketiga, kriteria maksimin. Pada kriteria maksimin ini, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservasi tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimal paling besar. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan mungkin mengabaikan probabilitas signifikan bahwa yang diperoleh dapat lebih besar. Yang keempat, kriteria Laplace. Pada kriteria Laplace ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadi berbagai hasil sehingga diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah hasil yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Yang terakhir, kriteria realisme. Kriteria realisme ini merupakan antara maksimaks dan maksimin yang
Nah, antara optimis dan pesimis dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran atau optimis dan pesimis. Next. Selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan atau discussion tree merupakan model analisis pemecahan masalah, pengambilan keputusan di mana pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperhatikan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada metode decision tree terdiri dari 3 komponen, yaitu akar atau root node, ranting atau branches, dan daun atau leaf node. Berikut ini penjelasan dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, itu ada root node atau akar, yaitu keputusan apa yang ingin diambil. Yang kedua, branches atau ranting, yaitu root node yang akan membuat cabang baru yang disebut dengan ranting. Dan pada komponen ini juga saudara membuat berbagai macam kemungkinan atau konsekuensi yang diperoleh dari pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, ada leaf node atau daun, yaitu saudara harus membuat cabang tambahan yang disebut dengan leaf node atau daun yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing konsekuensi atau tindakan yang saudara pilih. Nah, manfaat utama dari penggunaan decision tree ini adalah kemampuannya adalah membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi sederhana, sehingga pengambilan keputusan akan memberikan solusi dari suatu permasalahan. Next. Selanjutnya ada jenis pohon keputusan. Ada 2 jenis pohon keputusan atau decision tree yang didasarkan pada variabel target, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pohon keputusan atau decision tree. Variabel kategori merupakan pohon keputusan variabel kategori termasuk bagian dari variabel target kategori yang dibagi ke dalam kategori. Contohnya, kategorinya bisa iya atau tidak. Kategori ini bermakna bahwa setiap proses keputusan jatuh ke dalam salah satu kategori. Yang kedua, ada pohon keputusan atau decision tree variabel continue merupakan pohon keputusan dengan variabel target continue. Contohnya, pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui namun dapat diprediksi berdasarkan informasi seperti pekerjaan, usia, produk, dan berbagai variabel lainnya. Dari 2 jenis pohon keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kategori memiliki target sesuai dengan kategori yang ada dan dipilih. Sedangkan variabel kontinu bersifat tidak dapat diprediksi sesuai dengan informasi yang telah ada. Next. Selanjutnya ada tujuan pohon keputusan atau decision tree, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami kasus dan keseluruhan aspek yang terkait. Yang kedua, menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis. Yang ketiga, menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan decision maker sepanjang tahapan atau urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan dan outcome. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pohon keputusan. Kelebihan dari metode pohon keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari pengambilan keputusan sebelumnya yang rumit, maka dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan spesifik. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Yang ketiga, lebih mudah memperoleh sebuah kesimpulan.
Dan selanjutnya ada kelemahan dari metode pohon keputusan. Yang pertama itu ada terjadinya overlap jika terlalu banyak data yang digunakan. Yang kedua, sulit mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan yang terakhir, hasil kualitas keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon keputusan tersebut didesain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Studi kasus pohon keputusan dalam pemilihan produk Indomie kuah, yaitu konsumen dapat mempertimbangkan terlebih dahulu efisiensi dalam proses memasaknya berdasarkan ada tidaknya bumbu Indomie yang menggunakan minyak bumbu. Selanjutnya dilakukan pertimbangan terhadap jenis rasa produk Indomie yang diinginkan secara spesifik, yaitu terhadap rasa ayam untuk produk Indomie kuah yang menggunakan minyak bumbu, maka dibedakan lagi terhadap kekentalan dari minyak bumbu tersebut. Next. Studi kasus pohon keputusan dalam pemilihan produk Indomie goreng. Pada produk Indomie goreng, terdapat 5 jenis yang memiliki cita rasa yang pedas, tentunya dengan tingkat kepedasan yang berbeda dengan jenis bumbu dari rasa produk tersebut. Apabila konsumen tidak ingin memilih Indomie goreng yang pedas, maka konsumen dapat memilih Indomie goreng yang memiliki rasa yang tidak pedas, yaitu Indomie yang rasa bumbunya cukup tajam, diantaranya Indomie goreng rasa soto dan rasa rendang. Apabila konsumen memiliki Indomie goreng dengan rasa yang pedas, maka konsumen dapat memilih antara Indomie goreng spesial ataupun Indomie goreng dengan rasa ayam bawang. Next. Kesimpulannya adalah pohon keputusan akan sangat bermanfaat ketika seorang ingin memutuskan solusi dari suatu permasalahan dengan meninjau faktor-faktor yang ada dari permasalahan tersebut, serta kemungkinan-kemungkinan dampak yang didapat setelah pengambilan keputusan tersebut. Dengan mengimplementasikan pohon keputusan dalam pemilihan produk Indomie, konsumen dapat memilih produk Indomie yang sesuai dengan selera konsumen, dengan melakukan keputusan terlebih dahulu terhadap jenis produknya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.